fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang kami boleh rasakan di sepanjang minggu ini. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, Engkau tetap baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami mau ucapkan, kami sungguh bersyukur atas segala apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, pada pagi hari ini kami setiap umat-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan dengan kerinduan hati kami yang terdalam untuk kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyatukan hati kami untuk kami boleh sama-sama bersekutu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau melawat setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan kami yang letih, lesu, dan beban berat, kami boleh dapat disegarkan, kami boleh dapat dipuaskan oleh hadirat-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan kerinduan hati kita datang kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan dengan hatimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
bersyukur. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, sebab tiada yang lain, sebab tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami mau selalu memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu tuntunan Engkau Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu kuasa-Mu untuk selalu kami menghadapi segala apa yang kami, tantangan yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala keadaan yang kami alami saat ini, kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu memuji Engkau. Sebab Engkaulah harapan kami, sebab Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada seluruh jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Puji-Mu, ku selalu ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak ditinggikan. Kami mengucap syukur atas setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami memuji dan menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari semua kita datang untuk memuliakan nama-Nya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah
Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mari semua, mari semua haleluya, untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Sekali katakan mari. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Boleh tengok samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari kita lagi memuji Tuhan sama-sama. Sebab Dia Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Dia sanggup melakukan segala hal atas kehidupan kita. Namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku.
Lewati badai tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sebab Dia Allah yang perkasa atas hidup kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, oh. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Karena surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita lebih lagi menyiapkan hati kita untuk kita boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan
kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama katakan penyertaan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, pada Mbak yang saya persilakan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami bisa ada hari ini karena kami tahu kami ada dalam topangan kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kami kuat.
sukacitamu, kasihmu menjadi inspirasi dan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan yang berkemenangan tiap-tiap hari. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ini waktunya kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan mendidik kami dalam kebenaran. Di dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bulan ini kita akan banyak bicara tentang keteladanan. Ya. Nah, apa itu keteladanan? Bagi saya untuk membahasakan dengan bahasa yang sederhana saja. Keteladanan itu cara hidup yang menginspirasi. Ya, sehingga orang mau ikut, orang mau jadi seperti kita. Ya, Yesus berkata bahwa aku datang dan mengajarkan, dia berkata kepada murid-muridnya, apa yang aku lakukan, aku meninggalkan teladan bagimu supaya engkau mengikutinya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Paulus pun tulis surat kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Jadilah pengikutku seperti aku juga mengikut Yesus. Jadi keteladanan itu simple, cara hidup yang excellent, cara hidup yang menginspirasi. Nah, Bapak Ibu kalau suka dengan tema hari ini kita akan bicara tentang teladan kehidupan. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Sebab begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita gagal menghidupi kebenaran ini bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi role model, menjadi teladan. Sebab memang Bapak Ibu Saudara bahwa manusia itu kan makhluk gambar. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita selalu kita menemukan banyak sekali model-model yang kemudian menginspirasi kita. Ya, orang mau bangun perumahan perlu rumah model. Ya, rambut juga punya model, baju ya, banyak model-model memperagakan busana, pakaian, kemudian model rambut dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya orang terinspirasi dan mengikuti model itu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kenapa teladan hidup itu penting? Sebab kalau saudara gagal menghidupi kebenaran ini, maka sebenarnya saudara gagal menjalani sebuah kehidupan yang memuliakan Bapa di surga. Kalau kita gagal menghidupi kebenaran ini, maka kita gagal membuat dunia dan orang-orang yang di sekitar kita untuk mengenal Bapa dan memuliakan Bapa di surga. Nah, ingat Matius 5 ayat yang ke-16, Yesus berkata gini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka lihat. Jadi harus memantulkan, harus bersinar supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Nah, saya percaya kata baik ini bukan sekedar konsep baik seperti yang kita pikirkan. Karena ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang tidak benar. Nah, jelas bahwa perbuatan baik ini adalah perbuatan di dalam kebenaran. Cara hidup yang benar. Supaya mereka melihat cara hidupmu yang benar dengan dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan baikmu. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kegagalan kekristenan untuk memuliakan Bapa di surga, kegagalan kekristenan untuk membuat dunia mengenal Bapa dan memuliakannya ketika kita memiliki cara hidup yang tidak benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua. Ingat bahwa orang melihat, orang merekam, orang membaca kehidupan Bapak Ibu Saudara. Cara hidupmu itu akan diingat.
Cara hidupmu itu direkam. Perbuatanmu, perkataanmu, sikapmu, kesucianmu, kesalehanmu. Semua itu direkam oleh orang lain. Ya, itu sebabnya betapa pentingnya kita memperhatikan cara kita menjalani kehidupan. Amin. Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus, ya, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jadilah orang yang bijaksana, bukan orang bodoh. Alkitab berkata, bagaimana cara hidup yang bijaksana? Ketika kita belajar mengenal kehendak Allah dan menghidupinya. Nah, saya ingin ingatkan kita, ayat ini pernah kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Nah, mari kita akan lihat di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi semua yang ditulis di dalam Alkitab itu mengandung sebuah pembelajaran buat kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Jadi waktu Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu harus menangkap begini, ada pelajaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Setiap kali kita baca Alkitab, saudara harus cari tahu gini, apa yang Tuhan mau ajarkan buat saya? Pelajaran apa yang saya bisa ambil dari setiap bacaan, setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Semua ditulis dengan maksud menjadi pelajaran, bukan sekedar pengetahuan. Paulus mengingatkan dengan tegas kepada jemaat di Korintus, pengetahuan hanya membuat orang jadi sombong. Dan Tuhan menentang orang sombong. Jadi Tuhan itu tidak tertarik sama orang yang menguasai Alkitab tapi tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, banyak orang bisa mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu sama sekali tidak mengubah hidupnya. Tidak dikerjakan dan diaplikasikan. Ya, jelas bahwa dikatakan Alkitab untuk mengajar kita. Sebab pelajaran yang kita terima dari Alkitab menjadikan kita tabah dan kuat. Sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita merenungkan firman Tuhan, bukankah setiap hari kita dipandu ya dari perikop demi perikop untuk belajar membaca Alkitab dan merenungkannya? Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk selalu mengingatkan diri kita. Setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ingatlah, ada pelajaran yang Tuhan mau coba ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita memiliki cara hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan cara hidup kita tentu cara hidup yang kemudian nanti menginspirasi banyak orang. Menjadi teladan bagi orang banyak. Dari siapa? Anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan. Bukankah dari cara hidup kita? Jadi keteladanan cara hidup yang menginspirasi. Ya, nah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari keteladanan hidup dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Oke, ya. Saya percaya kisah ini ditulis tentu untuk menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Kalau kita lihat gambarnya kita tahu, ya ini kisah Daniel di Goa Singa. Tercatat di dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Kita akan baca beberapa ayat untuk mengingat kembali kisah ini. Mari kita mulai memperhatikan. Dikatakan demikian. Daniel pasal 6 ayat yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Sudah saya tampilkan, jadi Bapak Ibu gak usah repot-repot buka aplikasi Alkitab di handphone Bapak Ibu Saudara. Ya,
Karena nanti banyak godaan ya, tiba-tiba ada aplikasi yang chat lain masuk kan Bapak Ibu tergoda. Apalagi ini, siapa lagi yang kirim ini ya. Sangat-sangat tergoda ya. Itu sebabnya saya tampilkan di depan. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pastor Velani, dia bilang semua ayat itu saya biasanya usahakan tampil ke depan. Supaya begini, saya bisa lihat kalau jemaat masih utak-atik Alkitab gitu kan. Jangan-jangan bukan Alkitab yang dilihat. Bisa-bisa TikTok, ya, bisa-bisa apalagi Instagram, Facebook, ya, atau lagi ngechat gini, nanti mau makan apa? Lu ngomong sama tetangganya bisa ngechat, nanti kita pulang makan apa ya? Gitu, ya. Mari fokus kepada firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bisa terbaca di depan? Oke. Daniel 6 ayat yang kedua. Lalu berkenanlah Darius, ya, mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Ada 120 wakil-wakil raja. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Jadi Daniel melebihi dari 120 orang yang terpilih, ya. Dikatakan karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kisah ini kita temukan bahwa orang-orang yang tidak suka sama Daniel karena raja berinisiatif menjadikan Daniel orang kedua, ya, pemimpin tertinggi dari 120 orang itu. Jadi mereka tidak suka. Dan kita tahu bahwa mereka mencoba mencari alasan untuk mendakwa Daniel, ya. Dan Alkitab catat Bapak Ibu, mereka tidak menemukan kesalahan di dalam hidup Daniel. Daniel memiliki sebuah cara hidup yang sangat-sangat excellent. Ya. Daniel ini bukan orang super Bapak Ibu Saudara. Dia orang yang biasa seperti kita. Amin. Betul Bapak Ibu?
Kalau dia bisa kemudian menjadi penasehat dalam berbagai kerajaan. Mulai dari Nebukadnezar, kemudian Belsasar anaknya, kemudian pindah kepada Raja Darius. Nanti kemudian dia juga menjadi penasehat orang yang berposisi tinggi pada zaman Kores. Ya, sampai 4 generasi, 4 kerajaan dia tetap ada di posisi sebagai penasehat yang penting bagi raja. Nah, Alkitab mencatat bukan karena dia punya pendidikan yang sangat tinggi, hanya karena itu. Enggak, alasannya Bapak Ibu dicatat bahwa rahasia Daniel kemudian bisa memiliki sebuah kehidupan yang membuat raja-raja kagum dan memastikan gini, Daniel menjadi penasehat terbaik dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya. Itu dicatat karena begini, Daniel mempunyai roh yang luar biasa. 120 orang di dalamnya termasuk Daniel. Apakah mereka orang-orang bodoh? Mereka orang-orang pintar. Mereka orang-orang kasdim. Mereka orang-orang yang sangat cerdas. Tapi Alkitab berkata Daniel melebihi mereka. Alasannya bukan karena Daniel punya waktu belajar yang lebih jauh. Bukan karena Daniel punya pengalaman yang lebih hebat. Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Yang membuat perbedaan antara Daniel dengan 119 yang lain. Itu karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Nah, dicatat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat kita baca tadi, dikatakan begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, the spirit of the excellent. Ya, Bapak Ibu, kita punya roh yang sama. Betul? Apakah kita punya roh Tuhan ada di dalam kita? Coba Bapak Ibu lihat, pembuat perbedaan bukan hanya karena pendidikan. Karena 119 yang lain itu punya pendidikan yang tinggi, terampil, punya banyak pengetahuan, berbagai macam bahasa mungkin dikuasai. Tapi yang membuat berbeda sampai kemudian Daniel dipilih dan ditempatkan pada posisi yang tertinggi. Alasannya cuma satu, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Apakah hanya pada kisah ini saja diungkapkan bahwa memang alasan inilah yang membuat Daniel dilebihkan, diberikan posisi yang terbaik. Mari kita lihat Bapak Ibu, di dalam kisah ya, Daniel pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Nebukadnezar memberikan sebuah pernyataan. Dikatakan oleh Nebukadnezar, dia berkata begini, pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku. Jadi Belsasar itu nama yang diberikan kepada Daniel oleh Raja Nebukadnezar. Dan itu nama dewa daripada Raja Nebukadnezar. Ya, kalau kita membaca Bapak Ibu sejarah-sejarah Alkitab, Bapak Ibu akan temukan setiap kali orang Israel dibuang, mereka itu akan diganti namanya. Tujuannya supaya mereka tidak mengingat-ingat lagi identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Makanya namanya diganti. Ya, itu salah satu tujuan. Jadi Daniel diberikan nama Belsasar. Sementara Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, itu nama dewa juga. Ya, nama mereka Hananya, Misael dan Azaria. Itu nama mereka. Ya, cuma kita lebih senang dengar Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, nah dikatakan Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Nebukadnezar bilang Daniel itu
penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu. Kita tahu kan? Ya, bahwa Daniel kemudian ketika raja di dalam kitab Daniel pasalnya yang pertama, raja bermimpi, panggil ahli-ahli nujum, panggil orang-orang kasdim, panggil orang-orang pintar. Lalu raja berkata kepada mereka, ceritakan mimpiku dan ceritakan artinya. Bapak Ibu, itu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Ya, Nebukadnezar yang mimpi, tapi mereka disuruh gini, ceritakan mimpiku apa, kemudian apa artinya. Mereka coba berdalih dan berkata, Tuanku Raja, di mana-mana selalu begini. Orang menceritakan mimpinya, baru kami menafsirkan artinya. Apa yang Tuanku minta, itu tidak masuk akal. Nebukadnezar bilang, kamu jangan mengundur-ngundur, aku tahu maksudmu. Kalau kau tidak bisa ceritakan mimpinya dan artinya, kamu dan semua keluargamu dan semua orang-orang pintar akan aku bunuh. Lalu kemudian kita tahu Daniel tampil dan menceritakan mimpi raja dan menceritakan sekaligus artinya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel pasal yang pertama itu, kemudian raja tersungkur di depan Daniel. Biasanya budak tawanan yang sujud di depan raja, ini terbalik. Raja sujud di depan seorang tawanan, seorang budak. Karena apa? Karena Nebukadnezar tahu Daniel mempunyai roh para dewa yang kudus. Inilah sebabnya dia berkata, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Ingat, Nebukadnezar menyatakan itu. Darius juga menyadari hal itu. Dan sekarang kita lihat masih ada satu lagi. Bapak Ibu, di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-10, anak dari Nebukadnezar Belsasar itu kemudian melihat tulisan di dinding. Ya, kalau Bapak Ibu pernah baca kisahnya, saya langsung pangkas saja. Mereka begitu panik, mereka begitu kaget karena apa yang mereka lihat, dan suara kepanikan mereka kemudian terdengar oleh permaisuri. Ayat yang ke-10, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat, sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jambi, para kasdim dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yaitu pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa Daniel kemudian mendapatkan promosi, mendapatkan posisi. Itu jelas dikatakan karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saudara dan saya, bukankah kita juga memiliki roh yang luar biasa itu? Amin Bapak Ibu. Kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang keempat bagian B, dikatakan gini, sebab roh yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Nah, seringkali kita tidak menyadari hal itu. Bahwa di dalam diri kita ada roh kudus, roh kebenaran, roh penghibur, penasehat yang ajaib. Yang akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran kepada kita. Hanya sayangnya kita suka mengabaikan pribadi yang satu ini.
Sementara Daniel, dia tahu bagaimana mengizinkan roh yang luar biasa itu memandu kehidupannya, memimpin dia dalam menjalani kehidupannya. Nah, hari ini saya berharap Bapak Ibu, kehidupan Daniel kemudian menginspirasi kita. Menjadi sebuah teladan buat kita gini. Aku mau menjadi pribadi yang kehidupanku menginspirasi semua orang. Aku mau kemudian begini. Kehadiranku itu bisa mengurai kekusutan. Ya, coba Bapak Ibu lihat. Ya, bahwa Daniel dapat menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan mengurai kekusutan. Hari-hari ini ada begitu banyak kehidupan-kehidupan yang ruwet dalam kehidupan kita. Seperti benang kusut. Kita tidak ngerti bagaimana keluar dari keruwetan kita. Keluar dari persoalan kita. Bapak Ibu dengar ini. Di dalam kita ada roh yang luar biasa. Roh hikmat. Roh wahyu. Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau menerima roh hikmat dan roh wahyu. Sehingga tercerahkan oleh kita. Bagaimana kemudian kita keluar dari semua keruwetan dan kekusutan kehidupan kita. Saya berdoa jemaat GBI Duta Kerajaan. Ya, kita semua kemudian menerima roh hikmat dan roh wahyu. Ya, yang punya kemampuan mengurai kekusutan dalam semua bentuk-bentuk kehidupan dalam hidup kita dan orang-orang yang akan kita jumpai. Ada banyak orang-orang di luar sana butuh tuntunan kehidupan yang mengarah kepada kehidupan yang berkemenangan. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan belajar ya teladan kehidupan Daniel. Saya mau sharekan 2 saja buat Bapak Ibu Saudara. Ya, teladan hidup seperti apa yang Daniel coba sodorkan kepada kita. Yang pertama, teladan hidup yang pertama, Daniel hidup dengan integritas. Ini kata yang sangat mahal sekali. Kita tahu seringkali dimaknai kata integritas itu gini. Apa yang ada di hati sama dengan apa yang ada di mulut. Sama dengan apa yang kita lakukan. Artinya integritas itu tidak ada kepalsuan. Kita ngomong aku mengasihi kamu itu betul-betul dari hati kita. Dan kita nyatakan dalam tindakan. Oke? Kalau kita bilang Tuhan aku mengasihi engkau. Itu benar-benar harus lahir dari hati kita. Bukan mulut kita. Beberapa perikop pembacaan kita di dalam Injil Markus kemarin. Yesus menegur orang-orang Farisi. Ya, dia berkata begini. Mengutip nubuatan Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Ya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu, ibadah itu bisa percuma loh Bapak Ibu. Ibadah yang kita lakukan itu bisa sia-sia loh. Ya, kelihatannya nyembah, kelihatannya angkat tangan menyanyi, tapi hatinya menjauh. Dan Yesus bilang gini, ibadahmu itu sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Nah, pendeta mah, gembala, semua yang lain lihat apa yang menjadi aktivitas kita. Kita nggak tahu hatinya. Bisa angkat tangan tapi pikirannya, hatinya jauh dari Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, ibadah itu sangat berurusan dengan hati. Bukan sekedar kita nyanyi lompat-lompat gitu ya. Itu bisa saja cuma masalah emosi. Karena musik yang kencang, karena musik yang begitu menyenangkan gitu ya. Bapak Ibu bisa, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Yesus akan bilang ini, percuma kamu beribadah. Karena hatimu tidak tertuju kepadaku. Itu sebabnya hati itu penting. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa Daniel
adalah satu sosok yang memberikan teladan hidup kepada kita. Bagaimana hidup dengan integritas. Mari kita lihat dalam Daniel pasal 6 ayat yang kelima. Ya, perhatikan ini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dalam hal apa? Pemerintahan. Dalam hal pekerjaannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun sesuatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan. Tidak ditemukan alasan untuk mendakwa Daniel. Mereka tidak menemukan sesuatu kekurangan dalam hidup Daniel. Dalam hal pekerjaannya. Ya, mari saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Daniel berintegritas dalam hal apa? Dalam hal karakter. Bapak Ibu perhatikan. Ya, dikatakan gini, tidak ada satu kesalahan dijumpai dalam kehidupan Daniel. Dalam dia bekerja. Dikatakan sebab ia setia. Nah, kata setia ini menggunakan bahasa Aramik. Ya. Jadi di perjanjian lama khususnya kitab Daniel itu banyak menggunakan bahasa-bahasa Aram. Ya, bahasa-bahasa yang kemudian waktu zamannya Yesus banyak dijadikan sebagai bahasa komunikasi juga. Ya, nah bahasa Aramik, ya kata setia itu bahasa Arabnya itu menggunakan kata aman. Ya, artinya apa? Setia. Yang kedua artinya adalah dapat dipercaya. Kalau Bapak Ibu baca kata setia di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu akan menemukan kata setia itu sama juga dipakai dengan kata iman yang artinya pistis, yang memiliki makna dapat dipercaya. Kenapa mereka tidak menemukan kesalahan? Karena Daniel berintegritas dalam karakternya. Bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Apakah kita didapati oleh orang-orang di sekitar kita, oleh pasangan kita, oleh keluarga kita adalah orang yang dapat dipercaya? Apakah kita dapat dipercaya dalam hal keuangan, dalam hal hubungan, dalam hal pekerjaan, dalam hal kualitas kehidupan? Apakah Bapak Ibu dapat dipercaya? Daniel dapat dipercaya. Dia berintegritas dalam karakternya. Ya, bukan hanya itu, dikatakan tidak ada suatu kelalaian. Daniel bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia bukan orang yang malas. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Daniel berintegritas dalam hal kinerjanya. Datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Mundur, enggak ada masalah. Dia didapati sebagai satu pribadi yang berintegritas. Tidak lalai dengan tugasnya. Begitu dikasih tugas, dikerjakan sampai selesai. Enggak ditunda-tunda, nanti kemudian lupa. Enggak ditunda-tunda, kemudian nanti malah menumpuk pekerjaan. Sehingga membuat begitu banyak masalah muncul di kemudian hari. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Kenapa? Apakah kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas? Bisa. Kenapa? Karena ada roh yang luar biasa juga di dalam diri kita. Setuju Bapak Ibu? Bukan karena Daniel orang super, enggak. Dia orang biasa yang penuh dengan roh Allah. Sama dengan kita. Jadi kalau Daniel bisa berintegritas dalam hal karakter, dalam hal kinerja, seharusnya saudara dan saya juga bisa memiliki integritas dalam karakter dan kinerja kita. Cara kita bekerja. Bapak Ibu coba lihat. Dikatakan demikian bahwa mereka tidak menemukan. Bahkan dikatakan tidak ada didapati sesuatu kesalahan.
Kata kesalahan bahasa Aramiknya sekat, itu artinya kesalahan atau korupsi. Jadi dalam pekerjaan pun Daniel dapat dipercaya. Karena dia punya karakter dan kinerja yang baik. Tidak korupsi, tidak tergoda dengan uang. Dia tahu bahwa uang itu harusnya jadi hamba, nggak boleh jadi tuan. Karena kalau uang itu menjadi tuan, dia akan jadi tuan yang jahat. Ya, ingat Bapak Ibu, Yesus menyandingkan satu kekuatan yang bisa menjadi pesaingnya, ya, yaitu Mammon. Betul? Yesus tidak bilang begini, roh perzinahan adalah saingan saya. Enggak. Dia berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mammon. Jadi di balik uang ada spirit yang namanya Mammonas. Ya, Mammon itu. Jadi itu spirit, itu sebabnya disebut tuan. Itu sosok, itu pribadi. Yang namanya Tuhan itu memberi arah, memberi tujuan, memberi perintah. Jadi ada orang-orang yang kemudian kalau kita mengabdi kepada Mammon, maka Mammon itulah yang memandu kehidupan kita. Mammon itulah yang memberi arah kepada kita. Gereja pun bisa Bapak Ibu tanpa sadar kemudian dipandu oleh Mammon. Ya, semua hal bicaranya, pokoknya kita harus diberkati. Ya, pokoknya kita harus kaya. Loh, apakah Alkitab mau kita kaya? Iya. Tapi Alkitab juga mengajarkan kita untuk belajar hidup cukup. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Kebenaran itu harus seimbang Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian hidup kita itu dipimpin oleh Mammon. Kita sangat takut ketika usaha kita sepi. Kita sangat khawatir ketika krisis sedang melanda seluruh dunia. Kita bahkan menjadi cemas ketika ada orang buka usaha yang sama di depan kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau menjadi kehidupan Bapak Ibu inspirasi buat orang lain? Halo? Enggak ya? Enggak mau. Bapak Ibu mau hidupmu itu jadi teladan, orang itu kagum sama Bapak Ibu Saudara. Dia lihat hidup Bapak Ibu Saudara, dia pengen seperti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kemudian menjadi sosok inspirasi buat dia. Bapak Ibu pengen kemudian orang kemudian melihat sosok Bapak Ibu Saudara dan mereka mengenal Bapak Ibu Saudara, mengenal kehidupan Bapak Ibu Saudara dan pengen seperti Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu ingin hidupmu menginspirasi banyak orang? Amin. Saya kasih contoh, mari saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Anggaplah begini, ya. Kita jago bikin roti, ya. Lalu kita buka usaha. Kita jual berbagai macam roti. Ya, kita belajar, kita buka dari usaha kita yang kecil, kemudian rame Bapak Ibu. Lalu kita berkembang, kita buka lebih besar lagi. Ya, dan kita semakin maju, usaha kita semakin maju. Lalu kemudian ada orang yang melihat gini, wah, luar biasa dia, sukses, jual roti saja sukses. Aku pengen seperti dia. Bapak Ibu senang gak? Senang kan? Kehidupan kita menginspirasi orang. Lalu kemudian dia bilang begini, aku akan buka roti yang sama seperti dia. Dia hanya bermaksud meneladani Bapak Ibu Saudara, mengikuti cara hidup Bapak Ibu Saudara, karena kesuksesanmu merangsang dia, kemudian ingin seperti saudara. Ya. Lalu dia buka juga toko roti. Nah, bukanya persis di depan Bapak Ibu Saudara punya toko. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, dia terinspirasi dengan Bapak Ibu Saudara dan pengen berhasil seperti Bapak Ibu Saudara, dan dia juga ingin buka toko yang seperti Bapak Ibu Saudara karena terinspirasi. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bangga atau Bapak Ibu marah? Hah? Loh,
Dia tidak bermaksud jadi saingan Bapak Ibu. Hanya karena gini, wah sukses 1 tahun sudah luar biasa penghasilannya. Aku pengen juga seperti dia. Nah saya mau tanya. Halo? Bapak Ibu bangga, senang, atau Bapak Ibu marah? Itu hati. Hanya kita yang tahu. Nah, kita mulai terusik-usik masalah. Nanti ini kan. Betul Bapak Ibu? Kita takut kan? Tanda bahwa kita ragu dengan pemeliharaan Tuhan. Tapi kita berkata, berkat itu sudah ada yang atur. Betul? Jadi kalau berkat kita seret, itu karena kita tidak bisa diatur. Loh, ya kan? Betul enggak? Coba direnungkan. Daniel takut dengan 120 yang lain? No. Dia tidak melihat mereka sebagai saingan. Ingat enggak? Waktu Daniel mendapatkan posisi setelah mengartikan mimpi Nebukadnezar. Dia minta Nebukadnezar kasih kepercayaan juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak melihat temannya itu sebagai saingan. Bapak Ibu, orang yang berintegritas itu punya karakter yang kuat. Dia punya keyakinan yang kuat kepada Tuhannya. Tidak ada satupun yang kemudian bisa menggoyahkan orang yang berintegritas. Bahkan posisi, keuangan, materi tidak akan bisa mengganggu orang yang berkarakter. Karena dia punya integritas. Dalam kinerja, tidak lalai. Tidak suka menunda-nunda, tidak malas. Tidak korupsi. Tidak ada kesalahan. Bayangkan Bapak Ibu. Mereka coba teliti gitu. Tidak ada salahnya. Dikasih tugas selesai dan benar. Tidak ditunda-tunda. Jangan-jangan ada korupsi. Jangan-jangan ada ambil upeti dari raja, untuk raja punya diambil. Ditemukan. Tidak ada, dicari-cari tidak ditemukan. Karena dia pribadi yang berintegritas. Rahasianya apa? Daniel punya roh yang luar biasa. Dan kita pun punya roh yang luar biasa. Bapak Ibu, Yusuf, Bapak Ibu tahu Yusuf? Di dalam Kejadian pasal 39, Yusuf tuh ada di rumah Potifar. Sebagai apa? Dia itu budak belian, betul? Dijual sama orang-orang Ismail yang beli dari saudara-saudaranya. Ditaruh di pasar budak, kemudian dibeli oleh Potifar. Bapak Ibu, dia ini hanya pelayan di rumah. Kalau bahasa sekarang pembantu, bahasa kerennya babu, ya kan? Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Yusuf, Alkitab mencatat dia disertai Tuhan, betul? Potifar melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Posisi sebagai budak, posisi sebagai pelayan rumah tangga, enggak jadi alasan untuk kerja sekedarnya. Tidak jadi alasan bekerja seadanya saja. Yusuf tetap bekerja dengan excellent. Sekalipun saya pembantu. Sekalipun saya cuma pelayan rumah tangga. Sekalipun saya orang budak yang tidak merdeka. Tapi dalam hal integritas di dalam kinerja. Dia tetap melakukannya dengan cara yang excellent. Orang lihat atau tidak lihat.
dia bekerja dengan cara excellent, dapat dipercaya, setia dalam pekerjaannya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Sampai akhirnya kemudian dia difitnah. Nah kita kadang-kadang pikir, aku cuma kerja jaga toko, gajian, dibawa UMR, minta kerja lembur, minta ini. Loh, Bapak Ibu, kita lalu memandang karena gajinya sedikit, posisinya rendah, saya bekerja sekedarnya saja sesuai dengan gaji saya. Bapak Ibu, kita tidak punya integritas. Yusuf, posisi budak, pekerjaan cuma pelayan, tapi cara kerja, etos kerja tetap excellent. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Kemudian dia dapat promosi kan? Walaupun kemudian difitnah. Waktu di penjara, Bapak Ibu tahu? Dia kemudian jadi orang yang dipercaya juga. Mari jadi orang-orang yang berintegritas dalam karakter dan kinerja. Amin Bapak Ibu. Ada seorang pria yang sangat jujur dan baik. Satu kali dia mengendarai mobil taksinya. Lalu dia dapat seorang penumpang, seorang wanita. Nah ketika wanita itu turun, dia melanjutkan perjalanannya. Lalu dia menemukan bahwa wanita ini meninggalkan dompetnya di dalam mobil taksinya. Nah pria ini kemudian berkeliling sepanjang jalanan di San Francisco lebih dari 1 jam. Ya, kenapa? Dia mencoba menemukan kembali wanita yang menumpang di mobil taksinya. Karena ada dompet berisi uang $1.792. Dirupiahkan, dinilai kurs rupiah, dolar rupiah kemarin. Saya coba hitung, jadi senilai Rp27.686.000. Lumayan, rezeki nomplok. Gitu. Nggak ada KTP, jadi nggak bisa temukan. Tapi dia coba keliling-keliling. Lalu Bapak Ibu yang menarik buat saya adalah dia memberikan pernyataan kepada teman-temannya. Ya, jadi teman-temannya itu mengolok-ngolok dia dan berkata begini, ya kenapa nggak diambil saja? Itu rezekimu. Ya. Nah, saya suka waktu dia menjawab teman-temannya. Dia berkata kepada teman-temannya berkata begini, saya adalah pemegang kartu anggota iman Kristiani. Apa gunanya kita ke gereja jika kalian tidak mempraktekkan apa yang dikhotbahkan? Apa gunanya kita ke gereja kalau kita tidak mempraktekkan apa yang dikhotbahkan? Bahwa uang ini bukan milik saya. Saya harus kembalikan kepada pemiliknya. Bapak Ibu, saya berharap kita jadi orang-orang Kristen. Jemaat GBI Duta Kerajaan. Mari jadi orang-orang Kristen yang berintegritas. Dalam karakter, setia, dapat dipercaya dalam kinerja. Kita bukan orang yang malas, bukan orang yang lalai, bukan orang yang korup. Tapi kita orang yang benar-benar berintegritas dalam semua hal. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari Daniel dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Bapak Ibu coba kita lihat ayatnya yang dicatat. Dikatakan demikian di ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Satu-satunya alasan yang mereka dapat serang Daniel adalah dalam hal ibadahnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa bagi Daniel ibadah itu nomor 1. Bagi Daniel, ya, wujud dari hukum terutama dan yang utama itu adalah beribadah kepada Tuhan.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu diwujudkan dalam ibadah. Dia naik, begitu dia dengar perintah itu dibuat, dia naik ke atas loteng menghadap ke Yerusalem. Kerinduan setiap orang Israel, orang-orang Yehuda adalah gini, kembali ke tanah air mereka, ke Yerusalem. Ada bait Allah di mana mereka bisa berkumpul merayakan kebaikan Tuhan dan berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kerinduan mereka, makanya mereka menghadap kepada Yerusalem, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Bagi Daniel, hidup takut akan Tuhan itu prioritas utama. Ya. Kenapa prioritas? Karena itu penting. Karena itu hukum pertama dan yang utama. Bagi orang-orang Yahudi, mengasihi Tuhan itu yang pertama dan yang utama. Dalam wujudnya adalah beribadah kepada Tuhan. Nah, dari dulu Bapak Ibu Saudara, musuh itu selalu menyerang masalah hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan di negara kita pun begitu. Sampai hari ini itu masih berlangsung. Tapi yang mengejutkan adalah Bapak Ibu dengar ini. Tidak ada hal bagi Daniel. Tidak ada hal yang boleh menghentikan ibadahnya kepada Tuhan. Tidak ada. Nah, beda dengan kita. Zaman sekarang ini Bapak Ibu. Ya, banyak hal yang bisa menghentikan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Banyak. Bagi Daniel tidak ada. Alkitab mencatat begitu didengarnya perintah itu keluar, begitu juga dia langsung datang kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang bisa menghentikan dia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dicatat bahwa Daniel berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Dia bukan hanya berdoa, dia memuji-muji Tuhannya. Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia. Bukan melarikan diri. Bukan coba bersembunyi. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel tidak lari, dia justru datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, zaman sekarang banyak hal yang bisa menghentikan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Sorry Bapak Ibu, bahkan yang kita sebut sebagai berkat Tuhan. Cuan, keuntungan, itu bisa menghentikan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, masa berkat Tuhan menghentikan ibadah kita datang kepada Tuhan? Saya pikir tidaklah. Tuhan senang Bapak Ibu datang untuk mencari wajahnya, untuk bersekutu dengan Dia. Ya, bahkan Daniel begitu dengar, dia tidak bilang begini, aku doa dalam hati aja. Aku memuji dalam hati saja. Tidak. Dia tidak coba lari dari itu. Atau dia berkata, nantilah kalau sudah aman baru aku ibadah. Toh cuma 30 hari toh. Tidak Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang tua dengar ini baik-baik. Banyak orang tua begitu dengar anak-anak mau ujian. Wes nggak usah gereja dulu, belajar. Dengar ini baik-baik, hati-hati.
Tanpa sadar Anda sedang memberikan sebuah nilai kepada anak Anda bahwa gini, nilaimu, prestasimu lebih penting daripada Tuhan. Salah satu pakar keuangan menyampaikan kepada seorang teman saya, dia berkata, hari-hari ini perusahaan, karena dia menjadi konsultan banyak perusahaan, dia bilang gini, hari-hari ini perusahaan bukan lagi tertarik dengan IP, indeks prestasi mahasiswa yang lulus. Karena 80% lulusan sekarang, 80% dia berkata, IP-nya 3 koma semua. Kenapa? Karena banyak dibantu oleh ChatGPT, AI. Bapak Ibu ketik saja, ya, itu langsung keluar, seret gitu. Oh, Bapak Ibu mau khotbah, ketik saja di ChatGPT. Ketik, saya khotbah tentang teladan hidup. Langsung gitu. Pendahuluannya apa, poin-poinnya apa, ilustrasinya apa, itu semua langsung. Bapak Ibu mau mengerjakan matematika, ketik saja, itu langsung bisa dikerjakan. Semua bisa dikerjakan. Mau bikin paper, mau bikin skripsi, bisa dikerjakan. Orang kemudian tiba-tiba jadi pinter. Dan itu bukan lagi jadi acuan dari perusahaan. Mereka tidak kaget, IP 3,9. Itu biasa. Kemudian nanti kualitas hidup, karakter, integritaslah yang akan kemudian menjadi pilihannya. Beberapa waktu yang lalu saya bicara sama anak-anak yang ada di Rembang, anak-anak muda. Saya bilang ini, tahukah kalian satu saat kalian akan melamar kerja di perusahaan? Betul? Atau selesai kuliah gitu enggak mau kerja? Enggak kan? Mau kerja di perusahaan besar. Saya bilang begini, perusahaan besar itu terima kalian. Pertama kali yang dia lihat memang pendidikan kalian. Memang IP kalian. Tapi dengar ini, kalau ada orang dikeluarkan dari perusahaan, bukan karena IP-nya tinggi, bukan karena pendidikannya tinggi, tapi karena karakternya tidak baik. Betul? Kalau kita keluarkan orang, satu karena malas. Kita keluarkan orang, satu karena tidak bisa kerjasama. Satu, tidak jujur. Semua itu berkaitan dengan karakter. Bapak Ibu, kita punya roh yang luar biasa. Saya tidak tahu, tapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Waktu saya kecil, saya ingat itu orang tua saya nggak pernah pusing sama pendidikan saya. Ya, saya percaya mungkin yang usia gede-gede gini ya, yang 40-an tahun ke atas, kita kan belajar sendiri itu. Tapi zaman sekarang, begitu bilang mau ujian, yang paling panik itu orang tua. Ya Pak, ya. Halo? Kemudian kita paksa belajar. Bapak Ibu dengar baik-baik. Belajar itu penting. Tapi tanamkan nilai sama anak-anak kita. Bahwa apa yang Alkitab katakan, takut akan Tuhan. Permulaan segala hikmat. Kalau enggak, dia akan bilang gini, oh yang penting nilai dan prestasi. Soal Tuhan itu mah bisa, minggu depan mah masih bisa. Bagi Daniel, dengar ini, karena kita mau belajar teladan Daniel. Bagi Daniel tidak ada satupun yang bisa menghentikan ibadahnya kepada Tuhan. Kalau kita mau jadi orang Kristen radikal, radikalah. Jangan suam kuku. Jangan setengah-setengah. Kalau bilang gini, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Nyatakanlah itu. Berintegritaslah. Percayalah, kalau kau mendahulukan Tuhan, masa Tuhan tidak akan memperhitungkan hatimu. Bukankah berkat sudah ada yang atur? Kalau itu syarat, karena kita tidak bisa diatur.
Bukankah Alkitab sudah mengatur semuanya supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan dalam segala hal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan yang seperti ini. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, kita tahu kemudian Daniel dimasukkan dalam gua singa. Ya, nah saya ingin membaca respon, ya, apa akibat ketika Daniel menjalani kehidupan yang seperti ini. Berintegritas, berpegang teguh kepada iman percayanya kepada Tuhan Allah Israel. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ini kesaksian daripada Raja Darius. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Raja tahu bahwa Daniel itu orang yang tekun dalam ibadahnya. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Bagi Daniel, pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Daniel berkata, ternyata aku tidak bersalah di hadapan mereka yang mendakwa aku. Aku tidak bersalah di hadapan raja. Enggak, Bapak Ibu. Daniel tahu bahwa takut akan Tuhan itu sadar bahwa Tuhan ada. Tuhan lihat. Tuhan tidak kemana-mana. Kita korup, jangan pikir Tuhan tidak tahu. Kita tidak jujur, jangan pikir Tuhan tidak tahu. Tuhan lihat. Dan dia berkata begini, bahwa ternyata terbukti aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan itu ada, Tuhan lihat. Bapak Ibu, itu harus jadi gaya hidup kita. Kalau kita sadar ada Tuhan, kita tidak berani ngomong sembarangan. Kalau kita sadar ada Tuhan, kita tidak mungkin kerja sembarangan. Kalau kita sadar Tuhan ada, kita tidak mungkin kemudian ambil uang orang. Tidak mungkin Bapak Ibu. Aku tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap Tuanku. Lihat Bapak Ibu, bagi Daniel, prioritas pertama itu Tuhan. Kalau aku benar di hadapan Tuhan, aku pasti benar di hadapan manusia. Juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kita lompat. Ayat 24, lalu bersukacitalah raja. Wah, raja senang Bapak Ibu. Ya, dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu dan tidak terdapat luka-luka apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu bersama ini. Ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Perhatikan kesaksian sekali lagi Raja Darius. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika Daniel membangun kehidupan yang berintegritas dan tetap setia dengan ibadahnya kepada Allahnya. Lihatlah. Kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Diberikan perintah semua orang harus menghormati Allah Daniel. Bukankah cara hidup yang seperti itu kemudian menginspirasi orang lalu kemudian begini. Aku pengen hidup saya seperti keluarga ini. Aku ingin supaya kehidupanku juga menjadi lebih baik seperti
dirimu. Bapak Ibu, mari menjadi pribadi yang menginspirasi banyak orang. Keteladanan adalah cara hidup yang menginspirasi orang. Supaya lewat cara hidup kita, orang mengenal siapa Tuhan. Yang terakhir, Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kepada jemaat di Filipi dia berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saya berdoa, Bapak Ibu, jadilah teladan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang mengenal kita, supaya mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan kita dan mereka memuliakan Tuhan yang kita sembah. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita pagi hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, membiarkan tubuhnya tercabik-cabik untuk menebus dosa dan semua pelanggaran kita? Percayakah kita bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Yesus akan diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari bersyukur, kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat darahmu. Sucikanku, benarkanku. Ku diperdamaikan oleh darahmu. Tuhan terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami boleh ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Biar kami semakin manunggal dengan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh yang luar biasa. Supaya kami memiliki cara hidup
yang menjadi teladan bagi banyak orang. Pertama-tama keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan juga bagi kota kami. Berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih buat ibadah kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Seperti Daniel, biarkan kami juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami hidup berintegritas. Kami hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Cara hidup yang inspiratif. Cara hidup yang berintegritas. Yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami juga mau menjadi teladan dalam hal ibadah kami. Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tidak ada satupun hal yang bisa menghentikan kami. Untuk tetap beribadah kepada Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan tadakan tanganmu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan yang erat, di dalam Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin hari-hari kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.